Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wala hawla wala quwata illa billah ma ba'dah. Jamaah mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa itu kalau kita lihat secara bahasa itu artinya al-imsak. Maknanya al-imsak. Apa itu al-imsak? Al-imsak itu artinya menahan. Menahan dari segala sesuatu itu namanya puasa, imsak. Kita yang biasa itu dibolehkan, sementara ditahan dulu, itu namanya puasa. Al-imsak soalnya. Baik dari segala hal yang dibolehkan maupun yang dilarang. Itu kalau kita tahan disebut puasa. Jadi puasa itu menahan. Sementara kalau secara istilah, arti puasa itu adalah menahan segala sesuatu yang setiap atau sebelumnya itu dibolehkan, pada hari itu tidak dibolehkan dulu, sementara nggak selamanya. Dalam hal ini, maka inilah yang dikenal dengan istilah asyam atau asaum boleh, asyam boleh. Ada dua, ada asyam, ada asaum. Itu diambil dari kata-kata fi'il madhi, soma yasumu siyaman atau soma yasumu sauman, artinya berpuasa. Kita bahas masalah makna puasa. Puasa adalah menahan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maupun hal-hal yang dibolehkan. Tadinya dibolehkan, karena sekarang ini bulan-bulan yang disebut bulan puasa tadi, maka sementara dilarang dulu, hanya dalam waktu siang hari, nggak sampai sekian lama, nggak. Dalam hal ini Allah memberikan sebuah ayat seruan untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, dipanggil oleh Allah, kita orang yang beriman nih. Keimanan macam-macam. Ada iman yang sangat tinggi, ada iman yang standar, ada iman yang paling rendah. Semuanya dapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, bisa keimanan ada dibagi-bagi? Benar. Contoh, ini semua dapat panggilan dari Allah. Iman yang sangat tinggi. Itu ada seorang nabi namanya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau pernah suatu ketika mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, katanya. Ya Allah, tolong, mohon hamba minta bagaimana cara engkau memberitahu, hamba minta diberitahu bagaimana cara engkau menghidupkan orang-orang yang sudah mati ketika hari kiamat kelak, ya Allah. Ini permintaan Nabi Ibrahim. Lalu Allah jawab, qala awalam tu'min, katanya. Ibrahim, belum berimankah engkau? Allah bertanya seperti itu. Nabi Ibrahim jawab, qala bala, sudah ya Allah, hamba sudah beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, namun agar hati hamba semakin tenang. Ini rupanya keimanan yang sangat dahsyat, sangat tinggi sekali. Kepengin diberitahu oleh Allah bagaimana caranya Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Kita nggak mungkin minta seperti itu. Dengan tujuan tadi, beliau sudah beriman, tapi agar hatinya semakin tenang. Di keimanan yang sangat tinggi seperti itu juga diwajibkan untuk ibadah puasa. Yang kedua, ada keimanan yang standar. Keimanan orang-orang yang kelasnya kelas, ya, para aulia Allah, para ma'rifatillah, orang-orang al-arif billah, orang-orang yang derajatnya itu derajat sudah di atas kita. Kita mungkin iman yang paling bawah kali. Atau ada yang ketiga, iman yang paling bawah. Maksud iman paling bawah bagaimana? Belum tahu masalah belum tahu masalah keimanan yang sebenarnya. Masih mencela-mencela, masih sifat nifaknya masih ada. Sifat munafiknya masih kadang dikerjakan seperti itu. Itu namanya iman-iman yang masih di bawah kelas-kelas kelas-kelas standar. Itu pun kena panggilan dari Allah Subhanahu wa taala.
Diwajibkan kalian, wahai orang yang beriman, untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian. Jadi puasa itu bukan hal baru. Ibadah puasa bukan hal-hal sekarang dari mulai zaman Rasulullah, enggak. Tapi orang-orang dulu sudah banyak yang berpuasa. Ada Nabi Dawud alaihi salam. Itu beliau puasa, Nabi Dawud sehari puasa. Beliau sehari puasa, sehari enggak itu. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, terus. Itu Nabiullah Dawud alaihissalam. Nabi Idris puasanya saumud dahar. Puasa umur hidup. Hari ini puasa, besok lagi puasa. Terus sampai wafat. Luar biasa. Itu ada kata-kata, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Alladzina min qablikum itu ternyata mereka-mereka orang yang sudah mendahului kita, sebelum kita ini, itu mereka sudah berkewajiban, sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Tujuannya apa? Ini yang penting. Tujuan orang berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian membentuk manusia-manusia yang bertakwa. La'allakum tattaqun, pakainya la'alla. Dalam ayat puasa itu ada 3 la'alla. Perlu kita ketahui itu. Sedangkan la'alla itu adalah makna taroji. Apa itu taroji? Suatu pengharapan yang pasti akan tercapai. Dengan sebelumnya berusaha semaksimal mungkin. Ada 2 soalnya. Ada taroji, ada tamanni. Kalau tamanni itu suatu harapan yang andai-andai. Tidak mungkin tercapai. Contoh begini. Bagaimana kalau kita ingin muda lagi gitu. Itu nggak mungkin. Laita syabab